mulai ibadah kita pada hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada hari ini kita alaskan di dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita
Kita bersama dengan menaikkan pujian di doa Ibu nama tersebut. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan di mana kami dapat beribadah Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini kami sudah mengucap syukur, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan juga masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Suwan, Ibu Ninawati, Ibu Lili Mariani. Kami juga berdoa untuk Ibu Penny, Ibu Lucy Eni, Ibu Deborah, Bapak Hartono dan juga Bapak Juwono. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Dan biarlah saudara-saudara kami dapat pemulihan daripada Tuhan. Obat-obatan dan usaha hamba-Mu ini di dalam mendapatkan kesembuhan, kiranya Tuhan sertai dan biarlah Tuhan menyertai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, keluarga yang merawat, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga di dalam merawat, dalam mendampingi juga bisa merawat dengan penuh kasih, mendampingi dengan penuh cinta kepada saudara kami yang saat ini sakit dan masa pemulihan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan yang Tuhan berikan kepada tempat Tuhan tempat ini. Berkati usaha jemaat yang ada tempat ini, dan biarlah
umat Tuhan yang Tuhan berkati dapat mengucap syukur dengan benar. Dan biarlah umat Tuhan yang Tuhan berkati juga menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak umat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari yang pendidikannya PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberikan kepandaian bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini yang menempuh pendidikan. Ya Tuhan, khusus untuk anak-anak SD, SMP, dan juga SMA yang saat ini sudah selesai ujian. Kiranya Tuhan juga memberikan sekolah yang baru, sekolah yang akan ditempuh yang baru. Kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik. Dan kami ucap syukur anak-anak yang lain juga sudah selesai ujian. Kiranya Tuhan juga memberikan nilai yang bagus, nilai yang baik, hasil daripada proses belajar yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk iman umat Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan kekuatan di tengah pergumulan yang saat ini perekonomian belum stabil. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, berikan kecukupan, berikan kemampuan untuk menghadapi, sehingga umat Tuhan tetap berdiri teguh, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk Kabupaten Pati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bupati dan juga wakil bupati. Kami berdoa untuk camat, kami berdoa untuk kepala desa, kami berdoa untuk RT RW yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, dan biarlah kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan yang baik, kebijakan yang untuk semua orang, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu dan untuk golongan-golongan tertentu, tetapi biarlah rakyat bisa merasakan bersama-sama dengan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk pendeta Sri Hartomo yang saat ini pelayanan di GKRI Pati Cabang Juwana. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu ini, dan biarlah ketika melayani di sana umat Tuhan yang ada di sana juga terberkati akan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa jika nanti hamba-Mu kembali ke sini, Tuhan juga sertai sehingga bisa bertemu dengan keluarga tempat ini dan juga umat Tuhan yang ada di tempat ini yang dilayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang akan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini kita juga berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan pada hari ini adalah wujud syukur kami, karena Tuhan sudah memberkati kami melalui apa yang Tuhan berikan, melalui pekerjaan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati. Dan pada hari ini kami mengucap syukur, memberikan persembahan di tempat ini. Ya Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan ini, dan biarlah Tuhan juga menyertai pengurus yang mengelola. Biarlah pengurus bisa mengelola dengan baik, dengan bijaksana, dan biarlah persembahan ini dikelola
untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati kami kembali, dan biarlah kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan di lain kesempatan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan menyertai kami di dalam. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami, memurnikan itu Tuhan, dan biarlah kami benar-benar siap menerima kebenaran firman. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami semua pada hari ini terberkati akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, perkenalkan, nama saya Paulus Eko Wibowo. Ya, saya melayani di PKRI Pati Cabang Karangpagi. Kami baru diproses untuk masuk ke dalam itu. Nah, saya kesini dengan istri dan juga anak saya. Ini istri saya namanya Gracia Handayani Supriyadi dan juga anak saya Kenneth Karistius Wibowo. Ya, ini Bapak Ibu bisa mampir ke Karangpagi jikalau lewat atau ingin datang ke sana juga boleh, gitu. Ya, Bapak Ibu dan saudara, tema yang diberikan kepada saya, Pak Sri memberikan tema lihatlah kepada kami. Maksudnya apa? Lihatlah kepada kami itu maksudnya apa? Kita akan belajar itu pada hari ini. Nas yang diberikan adalah Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka itu. Kita akan baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menyimak dan membaca di dalam hati. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padamu, tetapi apa yang kupunyai itu berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melihat realita kehidupan, ada banyak motif ketika kita menolong seseorang. Ada banyak motif, ada motif yang baik, ada motif yang tidak baik.
di zaman sekarang. Ada orang yang menolong itu supaya mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Nah, banyak orang yang ketika menolong seorang, memberi seseorang itu difoto atau direkam, langsung dipublis di YouTube mungkin. Tujuannya apa? Supaya mereka dapat profit dari apa yang mereka lakukan. Ini adalah motif yang kurang baik. Tetapi ada yang baik. Mereka benar-benar memberi walaupun di foto, tetapi benar-benar ingin memberi, menolong orang yang membutuhkan. Dan masih banyak motif-motif yang lain dengan cara-cara yang lain. Dengan banyaknya motif-motif yang ada, seringkali kita juga waspada ketika kita mau menolong. Seringkali banyak orang-orang lewat datang ke rumah kita minta bantuan. Kita juga waspada. Benar nggak ini? Seringkali seperti itu. Barangkali ini penipuan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, motif-motif ini beredar di sekitar kita. Dan itu memang realita, ada yang baik, ada yang tidak. Nah, pada hari ini kita juga belajar tentang memberi, tentang menolong. Nah, ketika kita membaca naskah yang kita baca, kita melihat seorang yang lumpuh sejak lahir. Lumpuh sejak lahir, dia memilih tempat di gerbang indah. Gerbang bait Allah yang namanya gerbang indah sebagai tempat mereka meminta-minta. Nah, tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Gerbang ini tidak gerbang sembarangan, sebab itu dinamakan gerbang indah. Gerbang ini terbuat dari tembaga yang kelas 1. Gerbang ini besar, tebalnya 18, tingginya 22 meter, lebarnya 18 meter. Sebuah gerbang yang besar, tidak hanya sekedar gerbang selamat datang seperti itu, dan hanya kecil. Ini adalah gerbang yang besar, tempat yang strategis untuk meminta-minta. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehidupan seorang peminta-minta ini cukup berat. Kenapa? Karena peminta-minta ini sudah cacat dari lahir. Ketika dia meminta pun juga berat. Kenapa? Karena besarnya gerbang, banyak orang yang melewatinya saja. Nah, berbeda kalau gerbangnya kecil. Nah, kecil kan, kalau yang lewat itu pasti akan melihat. Nah, ini gerbangnya besar, luas. Gereja ini ya kalah luasnya. Luas 22 meter, lebarnya 18 meter. Ini adalah gerbang yang luas, sehingga tidak semua orang yang lewat itu memberi sedekah. Kita bisa pastikan bahwa dia tidak sendiri di situ. Kalau kita lihat naskah yang kita baca, dia tidak sendiri di situ. Ada banyak orang-orang yang meminta dengan kondisi-kondisi yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ada orang yang lewat, kita bisa melihat ketika mereka memberi, ada banyak motif yang terjadi di situ juga. Orang mungkin ada yang memiliki motif berbeda ketika menolong orang lain di gerbang indah, di gerbang bait Allah. Nah, kalau di gerbang bait Allah itu biasanya dikaitkan dengan unsur religius. Ada orang yang memberi karena mereka ingin menolong sesama manusia, benar-benar ingin menolong. Ada juga yang menolong karena dia merasa dia harus memberi di bait Allah. Saya memberi, ini karena di bait Allah saya ingin memberi. Padahal kalau tidak di bait Allah, dia tidak memberi. Nah itu, supaya ini di gereja ini di bait Allah memberi. Di pasar boro-boro di pasar memberi gitu kan ya. Nah, di rumah lagi gitu kan ya. Ya, ada juga yang menolong itu supaya dilihat orang lain.
supaya kelihatan saya dermawan, biar dilihat teman-teman tua, saya memberi. Ini loh, Bapak ini dermawan sekali, Ibu ini dermawan sekali. Orang cacat yang meminta-minta diberi. Ada banyak motif ketika memberi di hari. Ada yang baik benar-benar tulus, ada yang tidak baik. Ada bermacam motif seorang ketika memberi sedekah. Saya awal katakan banyak motif juga sekarang ini. Nah, orang lumpuh ini mengetahui hal itu dan setelah mereka tahu bagaimana orang itu benar-benar memberi atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memberi dengan itu. Kita belajar bagaimana menolong seseorang pada masa ini. Belajar dari siapa? Yaitu belajar dari Petrus dan juga Yohanes. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Maksudnya apa? Lihatlah kepada kami. Ini menunjukkan bahwa Petrus mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam hidupnya. Lihatlah kepada kami. Ini loh yang hidup seturut dengan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus Kristus. Dengan singkat, maksudnya apa? Ikutlah teladanku ketika menolong seseorang. Ikutlah teladanku ketika memberi seseorang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di bagian yang kita baca, kita belajar bagaimana lihatlah kepada kami yang benar di dalam menolong. Lihatlah kepada Petrus dan juga Yohanes yang benar-benar di dalam menolong. Ada dua hal Bapak Ibu dan saudara yang kita pelajari ketika menolong. Yaitu yang pertama, memberikan pertolongan yang tepat. Memberikan pertolongan yang tepat. Lalu pada suatu hari orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes yang ingin masuk ke bait. Dia memulai rutinitas untuk meminta sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak hanya sekedar memberi sedekah. Tidak hanya sekedar memberi sedekah lalu pergi. Mereka berhenti. Petrus dan Yohanes berhenti sejenak memperhatikan orang lumpuh itu. Dari tindakan Petrus ini, dari tindakan Yohanes ini, yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Orang lain yang rata-rata hanya memberi lalu pergi. Tetapi Petrus dan Yohanes, mereka memperhatikan. Mungkin kebanyakan orang yang melewati gerbang itu akan memberi sedekah lalu pergi. Tetapi Petrus dan Yohanes baru saja mengalami peristiwa Pentakosta yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melakukan yang berbeda. Mereka memberikan yang berbeda. Mereka memberikan pertolongan yang tepat bagi orang itu. Apa itu? Bukan hanya sekedar sedekah, bukan hanya sekedar uang, tetapi kesembuhan. Kesembuhan itu akan menolong orang lumpuh itu untuk bangkit dari keterpurukannya. 40 tahun orang lumpuh ini menderita lumpuh sejak lalu. Tapi ketika bertemu Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu yang memang diinginkan, yang tepat bagi orang itu, yaitu kesembuhan. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang lumpuh ini langsung melompat berdiri serta memuji Allah. Ini adalah ekspresi bagaimana benar-benar apa yang saya harapkan, apa yang saya butuhkan diberikan pada saya. Bapak Ibu dan saudara, Tuhan menolong
Bapak Ibu dan saudara, kita bisa melihat dan menghadapi sebuah masalah kehidupan sekitar kita. Kita bisa melihat bagaimana Yohanes dan Petrus menolong orang yang lumpuh ini. Mereka tidak memberi emas dan perak, melainkan kesembuhan. Istilahnya mereka itu memberikan pertolongan yang tepat. Atau istilahnya bahasa sakramennya itu mereka memberikan pancing, bukan ikan. Kalau ikan kan hanya sekedar sekitar, tapi pancing akan menghasilkan ikan sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita sakit kita biasanya kemana? Kita biasa berobat kemana? Ke dokter. Nah, kalau kita ke dokter, ketika kita ke dokter, dokter pasti akan memeriksa apa yang kita alami, itu akan diperiksa. Tidak ada dokter yang langsung, oh sakit paras ya, udah langsung dikasih. Nah, pasti akan diperiksa dulu. Oh, kita periksa. Oh, dadanya bersih pak, paru-parunya bersih. Ini, oh ini ternyata apa? Ada pemeriksaan di situ, baru didiagnosa. Oh, bapak ini sakit ini, ibu ini sakit ini. Dan setelah diagnosa akan memberikan obat. Dokter tidak akan memberi obat tanpa memeriksa. Tetapi harus lebih dulu mengetahui masalah sebenarnya. Sakitnya itu sakit apa baru memberikan. Nah, demikian juga kita ketika kita menolong. Kita harus melihat dengan seksama apa yang benar-benarnya dibutuhkan, apa yang sejatinya dibutuhkan orang tersebut, sehingga kita bisa menolong dengan tepat sesuai dengan masalah solusi yang tepat, sehingga orang itu bisa bangkit. Kalau kita hanya memberi, kita tidak akan bisa membuat orang itu benar-benar bangkit sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang anak pemuda di tempat pelayanan saya melayani guru. Pemuda ini sakit karena tinggal bersama-sama saya 2 hari nginep di gereja itu di Pakori, nginep dengan saya. Pemuda ini sakit panas. Nah, saya yang tidak tahu ya langsung memberikan paracetamol. Kalau saya panas biasanya langsung minum paracetamol ya. Ya ini minum paracetamolnya. Sudah diminum sehari, tidak turun-turun panas, tidak turun-turun. Nah, saya juga takut kalau ini tidak turun-turun panasnya tambah naik. Saya bawa ke dokter. Ternyata dokter itu memeriksa. Panasnya itu bukan karena panas demam, tetapi karena perutnya kena bakteri. Perutnya karena bakteri. Pantesan obat yang saya berikan tidak manjur karena penyakit sebenarnya adalah bakteri yang ada di perutnya. Dikasihlah obat untuk dan setelah minum sudah langsung mendingan. Panas adalah akibat dari bakteri, bukan dari demam itu, tetapi akibat dari bakteri yang ada di perut. Nah, Bapak Ibu dan saudara, diagnosa yang tepat membantu kita memecahkan masalah yang tepat. Petrus dan Yohanes mampu memecahkan masalah dengan tepat karena mereka melihatnya dengan tepat. Mereka melihat bahwa masalah orang lumpuh ini tidak selesai dengan memberinya uang. Mereka memberikan pertama belas kasihan. Mereka datang, berhenti melihat orang lumpuh itu. Petrus dan Yohanes memberikan belas kasihan. Ada empati di situ. Mereka berhenti dan menatap orang lumpuh tersebut. Mungkin orang lumpuh ini bisa dikatakan sudah lama tidak disapa orang. Mungkin orang lumpuh ini terkejut ketika Yohanes dan Petrus berhenti menyapanya. Mereka memberikan empati. Mereka memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan,
kemudian mereka juga memberikan kesembuhan, bukan uang. Mereka mendiagnosa masalah dengan tepat, sehingga tepat memberikan pertolongan. Kita juga harus begitu. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita harus diagnosa terlebih dahulu. Orang ini sejatinya membutuhkan apa? Sejatinya membutuhkan apa? Apakah ketika saya memberikan ini itu tepat, atau justru membuat mereka itu hanya bergantung terus? Apakah ketika saya menolong ini, orang tersebut itu bisa tumbuh? Mari kita cermati pergumulan orang lain itu yang tidak kita tolong, sehingga kita bisa menolong dengan tepat. Menolong untuk memulihkan mereka, untuk supaya mereka bisa bertumbuh sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah cukup menolong dengan tepat? Di dalam kehidupan orang percaya tidak hanya itu, menolong dengan solusi yang tepat, menolong yang tepat tidak cukup dengan itu. Lihatlah kepada Petrus dan Yohanes, mereka tidak hanya menolong dengan tepat, tetapi yang kedua adalah mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus. Mengarahkan kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Demi nama Yesus, Petrus mengenalkan Yesus kepada orang lumpuh. Petrus dan Yohanes mengarahkan orang lumpuh itu kepada Yesus supaya mengenal Yesus. Ini loh, saya yang percaya Yesus, menolong kami. Nah, Bapak Ibu dan saudara, semua usaha kita menolong orang lain harus mengarahkan mereka kepada Yesus. Bentuk penginjilan paling dasar adalah ketika kita dapat mengubah hidup secara nyata. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, di zaman sekarang ini kita dituntut bijaksana. Kenapa? Ketika kita menolong seseorang, tujuannya itu memang tidak kristenisasi. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh melakukan kristenisasi. Tetapi mengenalkan Kristus itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Mulai dari mana? Caranya bagaimana? Mulai dari akui kalau kita itu adalah orang Kristen. Akui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Itulah mulainya mengenalkan Kristus. Tanpa kita mengakui bahwa kita itu adalah pengikut Kristus, kita itu orang Kristen, kita tidak bisa mengenalkan Kristus kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mulai. Bagaimana kita mau mengakui jati diri kita? Banyak orang Kristen pada saat ini tidak mau mengakui jati dirinya adalah Kristen kalau di tempat umum. Tidak mau mengakui. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk mengarahkan orang lain kepada Kristus itu dimulai dari ketika kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang Kristen. Tanpa itu tidak akan bisa dimulai yang namanya mereka mengenal Kristus. Harus kita mengakui diri kita orang Kristen. Itu awal bagaimana mengenalkan Kristus bagi mereka. Nah, jadi ketika kita menolong berbelas kasihan, kita dapat memuliakan Tuhan itu dengan bagaimana, yaitu memberikan pertolongan yang tepat dan mengarahkan kepada Yesus Kristus. Lihatlah teladan yang telah diberikan kepada kita. Petrus dan Yohanes mengatakan, lihatlah kepada kami. Kita contoh Petrus dan Yohanes ketika menolong.
Mereka mengatakan, lihatlah kepada kami. Oh, menolongnya secara tepat. Oh, mengarah kepada Yesus. Contohlah itu. Contohlah itu. Di dalam nas pembimbing pada hari ini juga kita diingatkan dalam Filipi 3 ayat 17. Kita diingatkan bagaimana kita juga harus melakukan teladan yang baik. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku. Ini teladan Paulus ya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Lihatlah kepada Rasul. Tapi dalam kisah para rasul kita melihat Petrus dan juga Yohanes. Di dalam surat Filipi kita melihat Paulus untuk melihat teladan benar, supaya kita bisa menolong orang dengan baik, dan bela itu memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami di mana kami dapat memberikan pertolongan dengan tepat, mengarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus seperti teladan Petrus dan juga Yohanes. Dan biarlah orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan melihat kepada kami, bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan yang sesuai dengan firman. Lihatlah kepada kami, pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan melalui kehadiran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kemampuan kepada kami untuk menyatakan kebenaran. Tuntun kami melalui Roh Kudus. Ingatkan kami sehingga kami dapat setia melakukan kebenaran. Dan kami percaya dengan tuntunan Tuhan kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur firman Tuhan pada hari ini, dan kami juga memohon tuntunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pujian pamungkas kita, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sebagai bagian dari gereja yang sama. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita menceritakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sisa bagi pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Nyatakanlah hidup kita sesuai dengan kehendaknya, mengikuti teladan yang telah dinyatakan dalam kitab suci, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.